Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Renai Flops. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Setelah kejadian listrik mati itu muncul si Ai di layar. Setelah beberapa hari listrik mulai balik lagi seperti biasa, cuma masih belum stabil. Tim dari Cavendish masih berupaya supaya tidak terjadi hal yang sama. Sistem mereka ada yang meretas, jadi berbahaya kalau tidak cepat diambil alih lagi. Masalahnya ada AI yang mengendalikannya. Ini harusnya pakai jasa si Painman. Karena dia udah dipecat, jadi susah. Terus laporan sama si Painman. Dia meminta data yang dapat dari pencarian tim. Di sisi lain Asahi baru banget bangun tidur, ditawari makan kagak mau. Dia lebih baik makan pisang. Di situ juga banyak berita tentang matinya listrik kemarin. Kemungkinan bisa terjadi lagi hari ini. Pas dia balik lagi ke kamar ada panggilan masuk kalau ada si Painman datang ke rumahnya. Langsung auto dimasukin dah ke kamarnya. Painman baru pertama kali masuk ke kamar cowok, ternyata di luar dari pemikirannya. Asahi auto mau mengeluarkannya, tapi Painman ada sesuatu yang penting. Kalau sekarang kota bahkan negara ini dalam bahaya, jika didiamkan terus maka bakalan terjadi hal yang sama lagi. Bahkan lebih buruk. Sekarang sistemmu sepi yang sebagai dinding terakhir udah dikuasai sama si Aoi. Jadi dia meminta si Asahi untuk kembali ke dunia itu. Seketika si Asahi ini kagak mau, soalnya dia udah mencoba melihat dunia nyata, tapi sekarang dia disuruh balik lagi. Tapi Painman butuh banget si Asahi. Karena kelima cewek itu adalah sistem dari otak si Ai, jadi bisa aja mereka bakalan menghilang. Dari kelima orang itu, Aoi lah yang mirip dengan si Ai, jadi kemungkinan dia lepas kendali. Tak lama kemudian, jam alarmnya si Asahi tiba-tiba kagak jelas. Lalu memunculkan keempat cewek itu, Amelia, Mongpa, Karin, sama Irina. Mereka akhirnya bisa terhubung dengan si Asahi. Awalnya bentuknya macam bukan seperti manusia gitu. Pas disempurnakan auto dan mereka pada kangen sama si Asahi ini, tapi masih aja ribut kayak gitu itu orang. Mereka meminta Asahi untuk kembali lagi ke sana untuk menyelamatkan si Aoi. Dia lagi lepas kendali. Mereka juga berusaha ke tempat yang tidak dapat diakses sama si Aoi. Terlebih mereka juga pengen bertemu lagi dengan si Asahi. Karena tiba-tiba aja si Asahi meninggalkan mereka gitu saja. Di tengah sedang mengobrol, temannya si Painman menelpon kalau situasinya makin gawat. Cavendish mau melakukan program penghapusan yang mana sebentar lagi listrik bakalan kembali mati. Dan seketika semuanya pada mati termasuk hologram keempat cewek tadi. Painman benar-benar minta bantuan sama si Asahi, soalnya dengan eraser program kelima cewek itu bakalan hilang, bahkan semua data yang ada di Cavendish semuanya bakalan hilang. Asahi masih tidak bisa memutuskan harus membantunya atau enggak, karena kagak ada jawaban, jadi Painman bakalan mengatasinya sendiri. Sesudah dia pulang, si Asahi mengingat kejadian dulu ketika dia sama si Ai ini mau ke makam emaknya si Ai. Sesudah pulang si Asahi menanyakan apakah dia mau bertemu dengan ibunya sekali lagi. Ai tentunya mau, dia bakalan mengucapkan terima kasih sama emaknya itu. Dari situ dia berpikir untuk melakukannya sekali lagi. Dia gercep mengejar si Painman yang belum pergi dari situ. Asahi belum menyerah untuk ini, langsung aja Painman bawa si Asahi menggunakan motor ninjanya. Terlihat semua mobil listrik pada mati total, kagak ada yang berfungsi sama sekali. Painman bawa ngebut si Asahi ini ke tempat pilar si Ai. Dia juga pernah ke situ, cuma di dunia yang berbeda. Setelah Ijawa meninggal, si Painman ditugaskan buat menjaga pilar itu. Ternyata di dalamnya terdapat laboratorium yang untungnya masih berfungsi. Asahi pernah juga dulu ke situ sama si Ai. Sebelum masuk dan mentransfer si Asahi, Painman bingung kenapa si Aoi hilang kendali. Kebetulan si Asahi ini menanyakan program yang diberikan kepada si Asahi ini. Kenapa dilakukan? Padahal kan kagak boleh. Dari situ si Painman mengingat ketika dia ngobrol sama si Aoi. Yang mana Aoi menyarankan untuk melakukan program supaya AI bisa merasakan jatuh cinta.
Si Aoi yang lebih mirip sama si Ai ini pengen merasakannya sekali saja. Nah dari situ mungkin Aoi hilang kendali itu karena cemburu ataupun belum bisa dapat hati si Asahi. Setelahnya barulah Asahi bersiap untuk ditransfer ke dunia itu lagi. Ingatan dia bakalan tetap utuh lalu transfer pun dilakukan. Setelah masuk ke sana ada Peyinman juga yang menyamar jadi jamnya si Asahi. Setelah memuncul kupu-kupu yang memberikan jalan kepada si Asahi. Inilah penyebab orang kagak bisa mengakses dunia lain itu lagi. Ada satu kunci yang terbuka yang dikhususkan buat si Asahi. Dipencet Asahi masuk ke dunia PR lagi. Terus juga si Peyinman mengganti wujudnya menjadi Shio-Shio kembali. Mereka berdua nampak kagak pakai apa-apa, terus ada robot pembersih yang mau menangkap mereka berdua dan memaksa buat log out lagi. Ditambah ada anjing pula, mereka berdua dikepung seperti itu. Untungnya ada Amelia nyuruh masuk ke danau kecil di sana. Langsung saja mereka melompat yang terhubung langsung ke kamarnya si Asahi. Tapi mereka kaget melihat itu orang berdua kagak pakai apa-apa. Amelia bingung Yoshio kenapa ada di situ. Ternyata baru tahu kalau dia itu si Peyinman. Dia bisa berubah-ubah wujud, terus secara tiba-tiba ganti lagi dong wujudnya jadi si Son. Biar agak menggemaskan. Mongpa berterima kasih karena Asahi mau ke situ lagi dan juga sangat kangen sama si Asahi ini. Yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Tak lama Son memberitahu kalau mereka harus fokus dulu. Untuk sekarang misi kali ini tentu ke tempat si Aoi berada, tapi di kondisi yang sekarang pasti bahaya. Hewan yang menghapus program bakalan muncul, jadi harus hati-hati. Sekali kena langsung hilang, tapi gak tahu kalau si Asahi kena bakalan kayak gimana. Asahi percaya diri kalau dia bakalan bisa menyelesaikan semuanya. Si Amelia mencoba melihat di mana si Aoi itu berada, pas sudah tahu mereka berangkat. Dimensinya mengarah ke tempat si Asahi diculik waktu itu. Tapi mereka salah paham dengan penjelasan si Asahi. Kalau mereka udah melakukan sesuatu dengan Bu Mongpa. Karena kagak penting mereka langsung mencari tempatnya. Di depan sana banyak kroco yang kagak bergerak. Sod mencoba mengganggunya tapi pada diem gitu. Namun secara tiba-tiba aja orang-orang itu seperti dikendalikan. Lalu para cewek-cewek itu pada berubah. Yang tadinya cuma Mongpa dan Karin, si Amelia sama Irina juga ikutan berubah juga. Yang kocaknya Amelia pakai kayak baju wisuda anjir. Di situ auto barbar dah, tapi ada momen di mana si Asahi ini terpental gara-gara nolongin si Son. Jadi terjun ke bawah macam itu. Di bawah sana Son meminta si Asahi untuk kembali berkumpul, takutnya ada apa-apa. Tapi dia pengen tanya dulu kalau cewek-cewek itu udah diprogram untuk jatuh cinta sama si Asahi. Ternyata emang begitu, cuma dengan seiringnya berjalannya waktu tinggal bersama mereka menjadi mempunyai emosi. Asahi kagak mempermasalahkan hal tersebut. Di sisi lain Mongpa mendengar obrolan mereka berdua lalu terdengar suara si Irina. Cepat-cepat Asahi ke sana. Ternyata krocot tadi berubah menjadi lebih kuat lagi. Ditambah ada robot penghapus program juga. Mereka harus lebih hati-hati kalau ketangkep auto meninggoy. Sod yang belum apa-apa dia langsung dibawa ke lobi. Mereka pun harus cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Mongpa menyuruh Asahi buat kabur, tapi dia kagak membiarkan itu. Soalnya AI dan manusia kagak ada bedanya. Jadi dia harus melindungi cewek layaknya kepada manusia. Dari situ mereka bersusah payah buat menghindari serangan-serangan kroco yang banyak itu. Sampai akhirnya mereka bisa masuk ke dimensi yang terhubung ke gereja. Di sana terdapat kunci untuk mereka bisa masuk ke dimensi selanjutnya. Cuma tiba-tiba aja si Om-Om Terminator datang lagi. Tapi si Mongpa langsung menumbangkannya begitu saja. Yang membuat yang lain pada takut kepadanya. Selepas mereka mau membuka pintunya, kroco itu pada datang lagi. Mongpa langsung membantunya dan menyuruh ketiga orang itu pada masuk duluan. Situasinya makin buruk karena pintunya kagak bisa ketutup. Ditambah eraser program udah ada di sana juga menghapus sedikit demi sedikit. Asahi yang mau ngajak kabur ditahan, Mongpa bakalan yang ambil bagian kali ini. Soalnya dia suka ditolongin juga sama si Asahi, dia juga belajar tentang perasaan ini sama si Asahi. Ketika dia ditolongin sama si Asahi walaupun emang dalam dirinya terdapat kesadaran si Ai tapi dia benar-benar merasakan jatuh cinta itu seperti apa rasanya. Ini benar-benar perasaannya.
Jadi kali ini dia bakalan mengorbankan dirinya setelah dia juga pernah ditolongin sewaktu kecil dulu. Ketika Ai mau diserang sama bocah ingusan. Di sana si Asai juga yang kena pukul kayak gitu. Lalu sebelum berpisah, si Mongpa menciumnya dulu. Dia bakalan menyusulnya nanti. Dan juga sebagai permintaan terakhir dia pengen dipanggil nama. Tanpa embel-embel guru. Pas si Asai ini didorong beneran dong Asai nyebutnya Mongpa. Dan Mongpa di sana berjuang melawan para krocok-krocok itu sampai dia kagak berdaya. Asai yang sudah masuk ke sana langsung menangis kehilangan si Mongpa. Si Karin juga langsung sedih seperti itu kehilangan si Mongpa, tapi mereka kagak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Si Mongpa menyuruh si Asai untuk tetap melangkah maju. Dari situ si Karin pun jadi ikutan semangat lagi. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Di sisi lain, si Peyinman yang berusaha login kembali kagak bisa-bisa. Tak lama kemudian datang temennya. Dia pakai mobil barbar banget sampai ketubruk kayak gitu. Dia meminta temannya itu untuk membantu si Peyinman. Dia kaget laboratoriumnya secanggih itu. Lalu mereka pun mulai bekerja. Di sisi lain kali ini mereka terhubung ke sekolahan, nampak sepi banget sekolahannya. Tak lama tiba-tiba aja ada yang menyerang si Irina, untungnya ditolongin sama si Asahi. Dan Karin membungkamnya. Di situ Asahi langsung terluka. Diobatin terlebih dahulu sama si Irina sendiri. Harusnya Asahi kagak boleh melakukan itu karena bahaya. Terlebih dia itu beneran manusia, bisa merasakan sakit sampai dunia nyata. Tapi kalaupun kena Irina pasti sama juga sakit. Jadi sama saja. Terus si Karin pengen tahu sekolah di dunia nyata itu kayak gimana. Kata si Asahi dia udah sebulanan kagak sekolah. Dia kagak punya semangat hidup setelah ditinggalkan sama si Ai. Setelahnya Asahi menanyakan tentang rute selanjutnya yang masih belum kelihatan. Tak lama setelah itu barulah mereka melanjutkannya kembali naik tangga yang sangat-sangat tinggi itu. Sampai pada kecapean, tapi di atas sana jalannya buntung. Ditambah di bawah tangga-tangga itu pada hilang. Untungnya ada kupu-kupu nunjukin jalannya sampai mereka semua bisa keluar. Tapi terlihat kota tersebut udah hampir semuanya dihapus. Udah pada berterbangan seperti itu, mereka juga harus cepat-cepat menuju dimensi selanjutnya. Tapi ada banyak robot penghapus di atas sana. Kali ini Karin yang bakalan mengalihkan perhatian robot-robot tersebut. Dia seorang model pasti bisa melakukannya. Asahi tentunya kagak setuju apalagi melakukannya sendiri. Si Irina bersedia membantunya juga. Asahi tetap kagak mau. Sampai akhirnya karena banyak bacot si Karina langsung aja naik ke atas bersama Irina. Mereka berdua bakalan menyusulnya nanti. Lalu Amelia meminta Asahi untuk cepat-cepat ya walaupun dia sempat nolak juga. Mau gimana lagi kalau kagak dipancing seperti itu. Terus Asahi pun masuk sama si Amelia. Mereka berdua langsung menutupnya seperti itu dan menghancurkan pintunya. Keputusan mereka sudah bulat setelah mendengar perkataan si Asahi tadi. Lalu dilanjutkan lagi duelnya tersebut. Sementara Asahi dan Amelia masuk ke perpustakaan. Di sana terdapat ruangan rahasia yang membawanya ke dalam lift. Si Amelia sedikit mengungkapkan ketika dia baru pertama benar-benar menyukai si Asahi. Yaitu ketika dia itu membenci dirinya sendiri. Nah di sana dia merasakan kalau dia dulu pernah seperti itu. Soalnya kelima orang-orang itu punya kesadaran si Ai. Ini dulu pas Ai menemukan seekor anjing di luar, dia meminta izin kepada bapaknya untuk mengurusnya sambil nunggu pemiliknya. Awalnya si Ijawa menolak keras, cuma si Ai tetap pengen menjaganya sampai diurus hampir sebulan. Sambil masang-masang pamflet gitu hingga akhirnya ada juga pemiliknya. Alih-alih si Ai ini senang bisa menemukan majikannya. Cuma dia juga sedih ditinggalin anjingnya itu. Dari situlah dia beneran suka sama si Asahi. Sementara Irina dan Karin yang lagi berjuang mereka ngumpet buat istirahat dulu. Mereka menanyakan satu sama lain pas awal mereka menyukai si Asahi. Karin sendiri pas melawan robot-robot itu dia mengingat sewaktu Ai kecil. Dia berusaha untuk melakukan backflip gitu. Saking usahanya tinggi dan Asahi sabar menunggu akhirnya pas udah malam si Ai ini bisa melakukannya. Dari situ Karin suka sama si Asahi beneran. Kalau si Irina dia keinget ketika si Ai ini mau ulang tahun.
Cuma bapaknya kagak bisa ngerayain bareng mulu, jadi dia kabur dari rumah ngumpet di bawah perosotan, padahal lagi hujan. Disamperin sama si Asahi ke sana dan memeluknya seperti itu. Tak lama kemudian mereka ketahuan. Nah, karena kagak ada waktu banyak, Irina dan Karin mengirimkan pesan kepada si Amelia untuk si Asahi. Lalu mereka melanjutkan duelnya lagi. Di sisi lain, Amelia memberikan buku kecilnya dulu yang dipakai buat menghafal. Dia selalu menjaganya. Karena waktunya enggak banyak, Amelia di sana ngomong-ngomong dulu. Terlebih ya ada robot yang udah mengetahui keberadaan mereka berdua. Dia menyuruh si Asahi untuk melanjutkan ke dimensi yang terakhir. Dia kagak bisa menunggu si Irina dan Karin ke situ. Lalu Amelia memberikan pesannya kepada si Asahi. Karin menyampaikan kalau dia menyuruh si Asahi untuk tetap tersenyum. Kalau dunia ini bakalan hancur di dunia nyata, dia harus tetap bahagia. Dan juga menghargai waktu, soalnya dia jarang pergi ke sekolah. Irina juga menyampaikan beberapa patah kata kepada si Asahi kalau dia udah berubah semenjak Asahi menyuruhnya untuk jadi dirinya sendiri. Dari situ Irina dan Karin kagak bisa bertahan. Asahi tentunya sedih. Tapi Amelia menyuruh untuk tegar walaupun sekarang keadaannya begini. Asahi harus tetap kuat. Dia juga berterima kasih selama bertemu dengan si Asahi dia belajar banyak. Bukan cuma dia tapi semuanya merasakan hal yang sama. Pas robot itu mulai masuk, Asahi dimasukkan seorang diri ke bawah sana. Dan Amelia auto lobby. Setelah masuk si Asahi langsung nangis-nangis macam itu. Di depannya terdapat si Aoi, langsung aja dia deketin dan menanyakan di mana si Ai berada. Katanya ada di dalam dirinya. Jadi sama si Aoi dimasukinlah ke dalam sana. Yang mana si Asahi diperlihatkan masa lalu si Ai yang pada saat itu Ai mengajak si Asahi untuk menemaninya belanja. Nah di sana Ai pengen beli kalung, cuma udah banyak pengeluaran jadi kagak jadi. Terus si Asahi diam-diam membelinya untuk hadiah Natal. Walaupun masih lama tapi gak apa-apa, dia seneng banget kayak gitu, dipakein pula sama si Asahi. Tak lama kemudian si Ai merasa agak sedikit pusing. Asahi minta cepat-cepat buat pulang. Di rumahnya Ai nampak masih merasakan pusing. Dia bingung kenapa. Pas bapaknya pulang Ai masih seperti itu. Sampai-sampai dia pun pingsan kagak sadarkan diri. Besoknya dicoba buat diperiksa. Entah itu penyakitnya apaan yang pasti kagak bisa disembuhkan. Lantas bapaknya marah-marah macam itu. Ai berusaha kuat. Ya harus bagaimana lagi kalau udah takdirnya macam itu. Sampai akhirnya besoknya Ai dirawat di rumah sakit. Tentunya membuat si Asahi ini khawatir, datang-datang langsung panik. Bawa pisang banyak banget. Ai merasa kalau dirinya baik-baik saja. Cuma kecapean doang. Tapi makin hari, si Ai ini makin parah. Ketika Asahi mau ke situ, dia menyembunyikan dirinya pakai make up biar kelihatan fresh. Di sana Ai pengen melihat bunga sakura di musim semi nanti. Walaupun mereka sering, tapi Asahi bakalan janji buat lihat bareng-bareng lagi. Terus si Ai menyuruhnya untuk tidak boleh ke situ lagi, soalnya dia harus fokus untuk ujiannya nanti. Ai bisa sendiri katanya, alhasil diturutin. Setelah itu udah masuk musim dingin. Ai memberikan hadiah Natal buat si Asahi ini. Dia pengen menikmati salju sekali lagi. Dikasihlah sialnya biar hangat, terus makin hari keadaannya semakin memburuk. Asahi kagak ada di situ, hal itu membuat si Ai kangen, apalagi melihat kenangan musim semi sebelumnya. Kini bentar lagi padahal bakalan masuk musim semi. Hingga akhirnya Ai udah kagak bisa tahan lagi sama penyakitnya. Setelah itu Aoi menunjukkan kalau Ai ada di pintu itu. Sebelumnya Aoi meminta maaf. Karena jadi seperti ini dia juga berterima kasih udah diajarin banyak hal. Terutama tentang gimana rasanya jatuh cinta dan yang lainnya. Sesudahnya Asahi pun masuk ke dalam. Di dalam terdapat Ai yang diam di bawah pohon sakura. Asahi auto nangis dan memeluknya seperti itu. Ai meminta Asahi untuk melupakannya soalnya dia harus fokus sama masa depannya. Asahi udah berusaha tapi dia kagak bisa. Soalnya mereka berdua dari kecil udah bareng-bareng. Dari TK sampai SMP. Jadi hari-harinya itu dipenuhi dengan Ai. Bagaimana ia bisa melupakan itu semua. Dia juga belajar sedikit banyaknya ketika bertemu dengan Mongpa dan yang lainnya. Si Asahi mengungkapkan kalau dia suka sama si Ai. Mungkin ini telat. Kalau dari dulu mungkin mereka bisa bersama-sama lebih lama lagi. Pokoknya sedih dari situ. Asahi juga merasakan hal yang sama.
kalau dia juga menyukai si Asahi dari dulu. Seketika suasananya jadi berubah sambil dikisah seperti itu. Tak berselang lama si Ai karena keinginannya sudah terwujud, dia bakalan menghilang. Terlebih dia cuma kesadarannya saja. Pas dia menghilang bener aja, dulu waktu bocil mereka berdua berjanji kalau udah gede bakalan bermesraan di bawah pohon sakura. Sesudahnya Asahi kembali dibantu sama si Aoi. Tak lama kemudian Asahi berhasil kembali ke dunia nyata. Misi dia selesai tapi ada sesuatu, yaitu Musepinya udah bergerak, mungkin bakalan terjadi sesuatu. Nah pas keluar dia kaget kalau Asahi kagak pakai apa-apa. Peyinman tadi memeriksa vitalisnya. Singkat cerita setelah beberapa tahun si Asahi lulus SMA. Anehnya udah sebulan gak sekolah tetap lulus njer. Dia sudah punya teman di dunia nyata tapi kali ini dia sibuk. Kagak bakalan ikutan kumpul bareng. Di luar sana sistem AI mungkin sekarang sudah berubah. Nah pas pulang dia kaget ada paket di rumahnya. Ternyata isinya robot Amelia dan yang lainnya. Dia terkejut seperti itu. Ternyata ini buatannya si Peyinman dan menggunakan sistem yang sama. Jadi ingat sama si Asahi, padahal AI sekarang kagak seperti mereka berlima itu. Di rumahnya baru ada 4 orang. Si Aoi OTW ke rumahnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.